Selamat mendengarkan podcast ini. Kita belajar mengenai Allah yang tidak berubah. Nah, tentu di Alkitab kita menemukan banyak teks atau nas yang berbicara mengenai Allah yang tidak berubah. Dan betapa populernya pernyataan ini, saudara. Kalau di gereja-gereja karismatik atau Pentakosta, ini jargon penting ini. Ya. Allah penuh kasih, Allah berkuasa, dan kasihnya tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah. Tapi lupa, keadilannya pun tak berubah, kedaulatannya pun tak berubah. Nah, bahaya kalau kita hanya mengajarkan sebagian dari hakikat Allah. Oke. Kita sekarang lihat bab alinea kedua. Kalau berbicara mengenai Allah yang tidak berubah, apa yang muncul dalam benak orang pada umumnya? Biasanya berbicara mengenal Allah yang tidak berubah, perhatian orang tertuju kepada kasih dan kuasa Tuhan yang tidak berubah. Hal mana ini barulah sebagian dari hakikatnya. Biasanya mereka mengacu pada sejarah bangsa Israel yang penuh dengan tindakan Allah yang spektakuler di Perjanjian Lama. Mereka meyakini bahwa sebagaimana Allah berkuasa membelah laut, merobohkan tembok Yeriko, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati, demikianlah sekarang kasih dan kuasanya tidak berubah untuk menolong atau tepatnya dapat dimanfaatkan umat. Sering terjadi tanpa disadari, di balik pengakuan Allah yang tidak berubah, ada motif memanfaatkan Tuhan atau mengeksploitasi Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Demikianlah banyak orang bersikap oportunis terhadap Tuhan. Ironisnya justru hal ini yang paling banyak dipromosikan secara provokatif di banyak gereja-gereja. Sehingga banyak jemaat membangun hubungan dengan Allah atas dasar azas manfaat yang dangkal dan miskin. Hal ini tidak membawa jemaat kepada iman yang murni atau keselamatan yang benar. Inilah cara iblis memakai nabi-nabi palsu, membantai jemaat Tuhan agar tidak mengenal keselamatan dengan benar. Begitu cerdasnya iblis, saudara. Begitu cerdasnya iblis. Dan jangan heran dengan kecerdasan, dengan kelicikan oknum ini. Ia sangat berpengalaman. Entah berapa miliar tahun, berapa triliun tahun, ia telah bersama-sama dengan Allah di taman Tuhan. Dia cerdas. Nah, sekarang kita nyaris tidak percaya kalau iblis bisa memakai sarana ini untuk membantai jemaat Tuhan agar tidak mengenal keselamatan. Yaitu ketika mereka diarahkan pada kasih dan kuasa Tuhan. Seakan-akan dengan mengangkat ke permukaan hakikat Allah yang kasih ini, orang memuaskan hati Tuhan dan memuliakan Dia. Seakan-akan dengan menonjolkan kuasa Tuhan, mempromosikan, mengkampanyekan, lalu Tuhan tersanjung, saudara. Nah, ini kan perlakuan yang pantas diberikan untuk anak kecil yang dibombong-bombong. Apa jadi bombong-bombong? Ya, dibangga-banggakan, kamu hebat, kamu berkuasa, kamu luar biasa. Kalau anak kecil dipuji, dipuja demikian, senang, saudara. Nah, Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas dari kekal sampai kekal. Kok mau disenangkan atau dalam tanda kutip disuap dengan pujian yang temanya tentang kekuasaan Dia? Saya tidak katakan salah kalau orang memuji kuasa Tuhan atau kasih-Nya. Tetapi jangan sampai kita hanya hanyut memancangkan perhatian kita kepada kasih dan kuasa Tuhan, dan kita lupa hakikat Tuhan yang lain.
Saudara paham maksud saya? Ini licin sekali, licik sekali, cerdas sekali iblis membinasakan umat Tuhan. Coba kita baca selanjutnya. Ketika mengakui bahwa Allah adalah Allah yang tidak berubah, maka seharusnya memperhatikan bahwa Allah yang tidak berubah itu juga berarti hakikatnya secara lengkap tidak berubah. Ya, hakikatnya juga yang lain. Maka kita bicara soal ketegasan Allah. Sudah ya Pak ya? Ya. Ya, kalau Israel umat pilihan bisa dipotong, itu carang asli. Kamu carang liar yang dicangkokkan, kamu juga bisa dipotong. Lihatlah, bukan hanya kemurahannya, tapi juga kekerasan hatinya, kekerasannya. Loh, ini kan mesti juga harus diangkat ke permukaan supaya balance, supaya seimbang, supaya lengkap, supaya utuh. Sama kan kalau anak hanya melihat kebaikan orang tua dalam artian bawa jalan-jalan, kasih jajan, kasih mainan. Tapi lihat orang tua punya agenda apa? Dan apa karakter orang tua secara lengkap dan utuh? Oke, teruskan. Hakikat di sini maksudnya adalah seluruh sifatnya, karakternya, dan pribadinya. Harus diperhatikan bahwa kebenaran itu bulat atau utuh. Pemberitaan sebagian kebenaran, termasuk di dalamnya, pemberitaan mengenai sebagian hakikat pribadi Allah, bisa merupakan penyesatan. Betul, saudara. Contoh sederhana tadi saya katakan orang tua. Anak kan menerima orang tua dalam seluruh keberadaannya. Nggak boleh menerimanya sebagian keberadaan. Bisa dipecat lama-lama, diusir dari rumah. Nah, saya bicara soal menerima Yesus. Banyak orang hanya menerima statusnya. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Maksudnya percaya Tuhan itu apakah hanya percaya statusnya? Seperti kita menerima satu sosok, ini mama, ini papa. Kok tahu? Ya kata orang kan, uang kita waktu lahir kita tidak kenal. Kita tidak punya pengetahuan yang lengkap. Lalu, bukan hanya percaya statusnya sebagai ayah, sebagai papa dan mama yang melindungi, menjaga saya. Tapi juga saya harus melihat seluruh hakikat, seluruh watak karakter orang tua. Di dalamnya termasuk agenda orang tua untuk mengarahkan anak-anak ke arah yang orang tua kehendaki. Kalau tidak, bisa diusir anak. Bisa paham saudara? Ini kan clear, jelas saudara. Sama, ini paralel. Sama kok. Di kitab Ibrani kan dikatakan bahwa kalau kita taat, kita tunduk pada ayah kita yang di dunia, ya, ayah kita yang sebenarnya di bumi, maksudnya yang di dunia ini. Untuk waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang dia pandang baik, sesuai dengan apa yang dipandang orang tua baik, betapa lebihnya kita harus lebih tunduk kepada Bapa segala roh yang membawa kita agar kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Nah, sebenarnya bicara begini juga nggak terlalu mendarat di hati saudara. Kecuali saudara memiliki cara pandang hidup ini dengan kacamata kekekalan. Kalau enggak ya sebenarnya cuman ya bagus-bagus saja. Tapi enggak merubah saudara. Saudara itu harus mulai merintis surga sejak di dunia Pak. Bahwa Anda ini sekarang sedang merintis. Sedang mempersiapkan diri saudara. Masuk kekekalan. Nah kalau saudara berpikir dengan cara berpikir begini, saudara bisa akan lebih menerima apa yang saya katakan. Bahwa di dunia ini kita hanya dipersiapkan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya terus menghayati. Ya. Saya terus menghayati. Waktu di jalan saya ngomong dengan salah seorang sahabat, aku cuma ingin satu hal. Pikiranku itu sepenuhnya di kerajaan surga. Aku hidup ini betul-betul hanya persiapan untuk masuk langit baru, bumi baru. Sebesar apapun masalah kita menjadi kecil saudara. Amin. Jangan gede-gedein masalah.
Masalah gede jadi kecil, masalah kecil tidak dianggap, masalah gede pun tidak dianggap. Bayangkan kalau Anda di ruang ICU, Anda sudah nggak akan pusing apa-apa. Apalagi sudah di sekarat, di ujung maut, Anda pun juga nggak pusing yang lain. Sekarang kenapa kita nggak belajar sekarat? Di mana tubuh kita belum sekarat. Merdeka, saudara. Ya, amin. Oke, jadi jangan hanya melihat sebagian dari hakikat sifat karakter Allah, tapi seluruhnya. Terus, Pak. Dalam hal ini harus diperhatikan, kalau sebuah gereja hanya memunculkan satu dan dua dari hakikat Allah, tetapi mengabaikan yang lain, itu berarti penyesatan atau penipuan. Betul, saudara. Ya, sama seperti obat sakit kepala. Ya, memang minum obat itu kepala sembuh, betul. Tapi ginjalnya rusak. Paham? Itu penyesatan, saudara. Allah baik, Allah penuh kasih, berkuasa, hatinya dikuatkan, diteguhkan, girang. Kamu ngerti nggak? Ada yang nggak diperhatikan, manusia batiniahnya. Seperti sakit kepala, minum obat, sakit kepalanya hilang, tapi livernya rusak. Sama itu, persis, saudara. Terus, Pak. Menyadari Allah adalah pribadi yang hakikatnya tidak berubah, maka seharusnya umat belajar mengenal hakikatnya tersebut dan mengerti bagaimana seharusnya bersikap terhadap Tuhan dengan benar. Tentu saja Alkitab menunjukkan seluruh hakikat Tuhan secara utuh atau lengkap dan bagaimana seharusnya memperlakukannya. Dengan pengertian yang benar terhadap hakikatnya, maka umat dapat mengenal rencana Allah yang besar sejak atau sebelum dunia dijadikan. Dengan mengenali hakikatnya secara lengkap, maka seseorang akan memahami keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus secara lengkap pula. Nah, saudara, oleh sebab itu kita kan nggak boleh pungut satu ayat. Kita kan harus membaca seluruh ayat. Nah, ini juga bukan jaminan kalau orang sudah baca Alkitab bolak-balik, pasti dia juga ngerti. Belum tentu. Dia harus belajar behind the text. Di balik teks ini apa? Saya sudah mengatakan yang lalu, dan nanti akan saya jelaskan lagi, saudara. Ada di sini. Waktu itu ayat ditulis, kapan? Untuk siapa? Misalnya begini. Anda akan jadi cerdas nanti kalau belajar ini. Kalau pendeta khutbah, Anda akan jadi pintar. Anda tahu itu salah atau benar. Yeremia mendengar satu pernyataan Tuhan. Jangan berdoa bagi bangsa ini. Jangan berdoa lagi bagi bangsa ini, karena aku akan menghukumnya. Tetapi di kitab lain ada tulisan, berdoalah bagi bangsa ini. Kalau kamu berdoa sehati, aku akan memulihkan negeri ini. Betul nggak? Nah, sekarang suka-suka mau pilih yang mana? Nah, kan kalau jemaat tidak belajar Alkitab, lalu pendeta mengambil satu ayat, jika kamu satu hati berdoa untuk bangsa ini, menaikkan doa kepadaku ke arah tahtaku, aku akan memulihkan negeri ini. Lalu ayat itu dipakai untuk Indonesia. Padahal ayat itu waktu dimunculkan itu untuk Yehuda. Betul? Yehuda tahun sekian ratus tahun lagi pada zaman Yeremia, Tuhan berkata, jangan berdoa bagi bangsa ini. Aku tidak akan mendengarkannya, karena aku akan menyerahkannya ke tangan Babel. Itu untuk Yehuda juga, tapi zamannya beda. Betul? Apalagi sekarang untuk Indonesia. Zamannya beda. Saudara bisa mengerti? Nah, penyesatan itu di sini loh, saudara. Dan banyak orang tidak tahu. Saya mendengar satu host sebelum tampil main speakernya, dia bicara dulu begini. Saudara, kita menghadapi krisis ekonomi, krisis gitu. Tapi jangan takut. Tuhan berjanji, ini tahun pemulihan. Kapan Tuhan ngomong? Ini tahun pemulihan dan tahun kesembuhan. Kok tahu dari mana? Ini kan mengatasnamakan Tuhan. Sembarangan bicara. Betul nggak, saudara?
Sembarangan itu saudara, ngawur saudaraku. Nah kita lihat aja, berapa banyak sih yang dipulihkan, disembuhkan. Bahkan sekarang saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara sakit karena Anda lalai, Anda mesti malu minta kesembuhan kepada Tuhan. So kalau Anda sembrono dengan kesehatan saudara, lalu Anda sakit, lalu Tuhan sembuhkan, Tuhan merusak karakter moral anak-anaknya. Oh, kita boleh buat apa saja, makan sembarangan, pola hidup suka-suka, lalu sakit minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan, itu Tuhan yang jahat. Tuhan kita tidak begitu. Tapi aku mau yang begitu Pak, ya terserah cari aja. Tapi Tuhan di Alkitab nggak begitu. Loh, tapi Alkitab menyembuhkan. Itu tanda untuk orang-orang yang harus mengenal juru selamat. Tapi orang-orang Kristen gampang saja berkata pemulihan. Dan biasanya ngomong ini gereja-gereja besar yang pendetanya kaya. Kalau miskin yang ngomong gitu, percaya nggak saudara? Dia makmur sendiri. Sebab dia uangnya banyak. Dia punya apartemen di Singapura. Punya dia. Dan dia punya ranch di Australia, di Sydney, di Perth, maaf. Saya ngomong begini bukan karena saya tidak kebagian, saudara. Bukan juga karena saya mau sentimen dengan agama lain, tidak. Saya putra bangsa, anak bangsa ini, dan mencintai negeri ini, mengharapkan pemulihan negeri ini, saudara. Entah kita dari suku apa, kita telah lahir di Indonesia. Kita merasa berhutang negeri ini. Kita telah makan enak, tidur nyenyak, dan menikmati kaya negeri ini. Kita tidak harus berkata, I am Indonesian. Orang-orang Singapura, kalau tanya, apa kamu orang India? Oh, enggak mau, I'm Singaporean. Dia nggak mau bilang aku orang India atau orang Cina. I'm Singaporean. I'm not Chinese, I'm Singaporean. Gitu loh. Nah kita kan tidak melihat ada warna pemulihan negeri ini. Nggak melihat kok. Lalu ayat itu diperkosa begitu gampang. Coba kita lihat dengan telanjang kemiskinan negeri ini, saudara. Jadi TKW-TKW yang makin banyak dikirim lalu pulang dengan kondisi yang memprihatinkan. Pergi TKW-TKW pulang TKO. Saya pernah lihat loh. Di pesawat mereka pulang itu bawa anak. Ada yang mukanya rusak. Kulitnya luka-luka. Saya walaupun beda agama saya merasa miris lihat saudara sebangsa setanah air diperlakukan seperti itu. Wah. Nah, saudara, orang-orang Kristen yang begitu benar-benar mengganggu rasa keadilan. Allah memulihkan negeri ini. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada kita. Banyak kok orang kekurangan menderita. Bahkan kalau sudah melihat deret konglomerat, ada kan kemajalan yang terus membuat orang kaya. Coba ada orang Kristen yang sungguh-sungguh di situ. Kayaknya nggak ada deh. Ayo, mesti ngerti kan saudara? Amin. Oke, teruskan Pak. Sering kita berkata Allah tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Tentu saja seluruh hakikatnya. Ia Allah yang penuh kasih, berkuasa, tetapi juga Allah yang adil, bebas, berdaulat, bijaksana, dan suci. Kasihnya menyelamatkan dan memberkati umat manusia. Kuasanya menjadi jaminan pemeliharaan umat, tetapi ia juga Allah yang adil. Keadilannya menuntut hukuman dan menciptakan penghakiman. Ia berkuasa dan kekuasaannya tidak terbatas, tetapi ia bukan Allah yang bisa diatur oleh manusia. Ia adalah Allah yang bebas dalam bertindak, tidak terpengaruh oleh unsur-unsur di luar dirinya. Ia bertindak sesuai dengan kehendaknya. Ia adalah Allah yang bertindak tepat sempurna, sebab ia adalah yang maha bijaksana. Kesuciannya membenci dosa, menolak pelanggaran dan kejahatan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya umat Tuhan harus belajar memahami hakikat Allah secara lengkap atau utuh atau seimbang. Yang tidak berubah itu seluruh hakikatnya. Bukan hanya kasih dan kuasanya. Konyol nggak kira-kira? Coba pikirkan, kalau hanya kasih dan kuasanya yang tidak berubah. Anda mungkin berkata, oh bukan begitu, maksudnya semua juga nggak berubah Pak. Tapi secara provokatif itu yang menjadi objek utama. Oke, terus Pak. Hendaknya orang percaya tidak hanya menghubungkan hakikat Allah yang tidak berubah hanya dengan kasih dan kuasanya semata-mata. Bagi orang Kristen yang baru,
Bila mereka masih terpaku atau menekankan sebagian hakikat Allah, biasanya hanya kasih dan kuasanya bisa dipahami. Iya, kalau itu orang Kristen baru. Kenapa? Orang Kristen baru dengan atmosfer berpikirnya yang masih terwarnai dengan keyakinan lamanya, biasanya berurusan dengan Allah karena asas manfaat. Iya, di mana-mana kalau orang berurusan dengan Allah itu asas manfaat. Atau hampir selalu begitu. Terus? Biasanya kalau menghubungkan Allah yang tidak berubah dengan kasih dan kuasanya, ada maksud untuk dapat memanfaatkan Tuhan. Tetapi ketika seseorang sudah menjadi Kristen lama, masih berkutat di hal ini, maka berarti suatu keterbelakangan atau kelambatan bertumbuh. Kelambanan bertumbuh. Coba kita masa mau bikin orang dibodohin gitu, saudara. Kalau itu orang anak-anak remaja pemuda masih bisa ngerti, itu pun juga salah loh. Remaja pemuda kita udah pinter-pinter kan. Apalagi bapak ibu. Kalau bicara soal tidak berubah itu kasihnya, kuasanya. Oportunis banget gitu, saudara. Kalau orang bilang sekia, bocai. Kalau orang Batak apa, dak danak apa itu? Dak danak atau apa itu? Childish. Nah, teruskan Pak. Kalau kadang-kadang kita menemukan seolah-olah Allah berubah, sejatinya tidak demikian. Allah dalam hakikatnya tidak berubah, tetapi keadaan sekitar manusia yang berubah. Karenanya, cara Allah bertindak dan mengambil keputusan pun bisa berbeda. Kita harus memahami hal ini dengan tepat. Ketika bangsa Israel masih di Mesir, cara Allah melakukan pembelaan untuk bangsa itu berbeda ketika mereka sudah sampai tanah Kanaan. Pada waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Allah mendatangkan tulah, sehingga bangsa itu tanpa berlelah sedikit pun keluar dari Mesir. Tetapi ketika mereka sudah sampai tanah Kanaan, untuk merebut tanah Kanaan, mereka harus berperang dengan kekuatan mereka sendiri. Allah tidak menunjukkan mujizatnya sama seperti bangsa itu ketika masih di Mesir. Demikian pula cara Allah bertindak kepada umat pilihannya di Perjanjian Lama dengan cara Allah bertindak terhadap umat Perjanjian Baru sangat berbeda. Itulah sebabnya kita tidak boleh sembarangan mengambil ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama dan secara sembarangan mengenakannya bagi kehidupan kita sebagai umat Perjanjian Baru. Saudara, sekarang pikirkan ya. Cara Allah bertindak kepada bangsa Israel bisa beda loh. Pada waktu keluar Mesir, Tuhan dengan kekuatan yang full, itu istilahnya full ya. Itu juga belum full. Dengan kekuatan yang dahsyat, itu membawa orang Israel keluar Mesir. Orang Israel itu bersiul-siul loh. Ambil jalan keluar. Begitu masuk tanah Kanaan beda loh. Tuhan seperti nggak memberikan mujizat sama sekali. Harus perang. Harus perang. Ini Israel yang masih muda, Israel yang sudah dianggap dewasa tuh Tuhan. Apalagi orang Israel dengan umat perjanjian baru, beda benar. Kalau kamu taat berkat, tidak taat kamu miskin kan gitu. Nah, Paulus taat tapi kok miskin? Iya, hidupnya dipersembahkan buat Tuhan, betul. Apalagi zaman aniaya atau di lokasi tertentu. Ya sekarang aja kalau orang Kristen di daerah Soe, Kupang, yang nggak bisa kaya kan saudara. Ya memang kondisinya begitu. Udah taat. Nah kaya itu gimana? Nggak bisa mengenakan standar umat Israel dengan standar umat perjanjian baru. Nggak bisa saudaraku. Ini kalimat berikutnya dibaca Pak. Demikian pula cara Allah bertindak kepada umat pilihannya di Perjanjian Lama dengan cara Allah bertindak terhadap umat Perjanjian Baru sangat berbeda. Sangat berbeda. Terus? Itulah sebabnya kita tidak boleh sembarangan mengambil ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama dan secara sembarangan mengenakannya bagi kehidupan kita sebagai umat Perjanjian Baru. Tidak boleh.
Nah, yang mengerikan hari ini kan banyak orang ambil ayat perjanjian lama lalu diartikan sembarangan saja, saudara. Dan itu penyesatan, saudara. Betul-betul sesat. Bukan hanya salah, sesat. Dan hari ini banyak orang Kristen yang sesat sebenarnya. Benar-benar sesat, saudara. Dia nggak mengerti keselamatan itu apa. Sebab ayat-ayat perjanjian lama dikenakan dalam hidup umat perjanjian baru. Sesat, saudara. Beda sekali. Allah berperang ganti kita. Itu di perjanjian lama. Nah, kalau satu kali kita diperlakukan tidak adil, kita menghadapi diskriminasi, lalu kita dipojokkan, seakan-akan Tuhan tidak menolong kita. Gimana tuh, saudara? Padahal di balik itu Tuhan sedang mendewasakan kita lewat masalah-masalah yang ada. Amin. Menyempurnakan kita. Kalau Israel kan enggak. Allah berperang ganti kita. Berarti secara fisik juga menang. Tidak begitu kita. Coba betapa rusaknya loh kekristenan, saudara. Dan Anda melihat banyak ajaran yang sesat yang diajarkan oleh orang-orang yang mengaku hamba Tuhan. Tetapi pengikutnya banyak, duitnya banyak, fasilitasnya berlimpah. Lalu orang-orang yang tidak punya pikiran panjang berkata, tuh buktinya diberkati. Saya bersyukur kalau saya tidak punya banyak, tapi saya benar. Daripada saya punya banyak, jadi saya lupa diri. Ya enggak apa, yang ada aja digarap. Kan sebagai manusia saya frustasi kan, betul nggak? Ada frustasinya. Tuhan, kenapa engkau tidak membela aku atau kurang membela aku? Padahal aku kan mengajarkan kebenaran ini, Tuhan. Justru kalau situasi nyaman, kebenaran tidak keluar banyak. Suasana kondusif adalah ketika kita kesepian, kekurangan, terpojok. Disitulah butir-butir mutiara kebenaran baru bisa muncul. Oke, terus. Cara Allah bertindak dalam Alkitab terhadap umatnya sering tidak sama dengan cara Allah bertindak kepada kita yang hidup pada abad 21 ini. Iya. Kolsom dibelah. Lalu kita berkata, masalah kita juga dibelah. Artinya selesai. Kadang-kadang tidak. Pada waktu berebut tanah sebelah, di bagian negeri kalah, tinggi kalah, Mahkamah Agung juga kalah. Ya udah kalah. Lalu, ya udah. Berarti kau punya sepotong aja atau kamu harus pindah. Aduh Pak, kecelakaan. Enggak. Orang-orang yang mengasihi Tuhan bisa digarap sampai tingkat ini loh. Orang-orang yang mengasihi Tuhan bisa digarap sampai tingkat ini. Coba kalau orang sudah begini kondisinya. Dia menyerap kebenaran itu lebih gampang gitu. Dari yang wah limpah, so everything is okay gitu. Nggak nyambung karena dia tidak membutuhkan surga lain. Sedangkan saya mengajak Anda berpikir, ayo kita pindah. Sebelum kita mati, pikiran kita sudah pindah. Dan saya juga tahu bahwa Anda bergerak terus, walaupun tidak banyak atau tidak semua. Bergerak terus, dan sudah ada orang yang sampai langkah-langkah yang cukup signifikan menginjak surga. Saya harus sudah ke dalam. Aku harus lebih ke dalam lagi, tidak boleh duniawi. Dan saya bisa merasakan, waduh indahnya hidup. Memindahkan hati itu. Saya juga sekarang belum sempurna. Saya terus memaksa diri, saudara, untuk pindah. Jadi masalah-masalah hidup itu bukan kutuk. Kalau orang Israel memiliki masalah-masalah pemulihan kebutuhan jasmani, dikalahkan musuh, miskin, berarti kutuk. Tapi kita enggak. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Different loh. Different banget. Nah yang begini kan nggak bisa diajarkan pada orang yang dari dulu udah lama diajarkan salah. Kita pemenang diberkati, jadi kepala bukan ekor. Udah nggak bisa dengar saya ngomong. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau begitu jebret dia mati, dia miskin nggak punya apa-apa. Dia pikir nanti juga kaya karena Tuhan menang untuk kita. Enggak, you harus menang sendiri. Orang sudah salah lama itu, saudara. Susah benerinnya karena tidak ngerti konteks itu loh, saudaraku. Oke, teruskan Pak. Dalam hal ini bukan berarti Allah berubah
Allah dalam hakikatnya tidak pernah berubah, tetapi konteks keadaan yang berubah. Terus? Oleh sebab itu hendaknya kita tidak memaksakan Allah bertindak pada zaman kita, di konteks kehidupan kita, sama seperti Allah bertindak pada zaman dulu. Nggak selalu sama. Ingat ini. Jangan paksa Tuhan seperti dulu Allah mengirimkan burung gagak kepada Elia. Sekarang Tuhan kirimkan burung gagak. Pakai gagak-gagak segala. Beda. Kalau dulu memang Elia nggak punya siapa-siapa, sekarang lu punya teman, saudara, family, bisa kerja. Nggak bisa main ketok tok 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 tok. Pak, saya digerakkan Tuhan, bisa. Tapi jangan harapkan yang begitu. Itu nggak dewasa. Memang ada kesaksian yatim piatu, rumah yatim piatu nggak ada makanan. Terus besok lagi berdoa, Tuhan berkat makanan ini, tiba-tiba ketok pintu, kasih makanan. Tapi itu kan dari sekian ribu hari cuma satu kali. Betul nggak? Dari sekian puluh ribu hari cuma dua. Betul nggak? Dari sekian ribu rumah yatim piatu berapa sih yang ngalamin begitu? Jangan dijadikan standar. Sejak saya didoakan oleh Bapak itu, alergi saya sembuh. Ya, kita nggak tahu 1001, bisa mujizat, bisa hal yang lain. Lalu yang lain, barangkali tidak harus mesti hanya doa. Barangkali ya pengobatan, menghindari makanan itu, dan seterusnya. Tapi nggak nyaman Pak, punya alergi. Kenapa nggak nyaman? Biar aja kamu punya alergi itu. Nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Supaya kamu cepat pengen mati di surga nggak ada alergi. Gampang jawabnya, betul nggak? Ah, cuma gila. Ya terserah supaya gila. Nyesel punya suami ini, nyesel punya istri ini, nyesel. Jangan menyesal. Itu semua mempersiapkan Anda untuk merindukan dunia akan datang. Jangan memaksakan Allah bertindak seperti yang kita ingini, karena Alkitab pernah cerita begitu. Nggak harus. Amin, saudara? Oke, teruskan. Kita harus selalu memperhatikan konteks. Bapa Surgawi memiliki banyak cara untuk menyelesaikan setiap persoalan pada zamannya. Ya, terus. Sebenarnya pengakuan bahwa Allah tidak berubah percuma kalau kita tidak mengenal Dia atau tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Apa artinya pengakuan dan pengertian ini kalau kita tidak mengenal hakikat Allah secara lengkap dan benar? Dalam hal ini yang dikenali haruslah prinsip hakikatnya, bukan ekspresi bentuk kerjanya atau cara. Ekspresi bentuk kerja Allah bisa berubah, tetapi prinsipnya tidak. Ekspresi bentuk kerja Allah bisa situasional, tetapi prinsip hakikatnya tidak berubah. Nah, ini kalimatnya susah jelasin. Anda tahu nggak? Paham ya? Allah itu punya prinsip, nggak pernah bisa berubah, betul? Tapi cara mewujudkan prinsip atau bentuk daripada ekspresi prinsip itu bisa berbeda-beda. Prinsipnya nggak pernah berubah, saudara. Orang tua mengasihi anak, prinsip nggak? Kalau kecil digendong-gendong, betul? Gitu kan caranya? Umur 7 bulan, 7 tahun, bangun. Beda kan? Prinsipnya sama loh. Amin? Nah, kan kita yang begini aja kita ngerti, masa Tuhan nggak buat begitu untuk kita. Amin? Dulu waktu baru masuk Kristen, Pak Pendeta doakan, usaha saya mau jatuh. Doa dalam Yesus, beres. 10 tahun kemudian, udah. Kita nggak perlu lagi doa begini, Bu. Masalahnya apa? Bukan lagi beres, nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Kadang-kadang ini, prinsipnya kasih kan? Dalam nama Yesus. Tuhan tolong uang sekolah anak ini. Tuhan tolong usaha ibu ini, gitu aja. Dan waktu dalam nama Yesus. Betul nggak? Beda kan? Untuk yang ini mesti begini, untuk yang itu beda. Prinsipnya sama, mengasihi. Pak, Bu, ini sebenarnya bukan hal yang sulit. Bingungnya kenapa di gereja orang nggak ngerti begini? Coba, saya kan tahu begini Tuhan, bengong. Sedangkan yang ngawur itu lebih populer. Terus, hidup manusia tidak dapat dipisahkan dengan Allah. Tetapi apakah benar demikian kenyataannya dalam kehidupan banyak orang? Banyak orang yang tidak merelasikan kehidupannya dengan Tuhan. Seolah-olah ia hidup di planet di mana tidak ada Tuhan dan hukumnya. Seolah-olah Tuhan tidak tahu menahu tentang kehidupan manusia dan tidak berhubungan sama sekali.
Inilah orang-orang yang walaupun bertuhan, tetapi sebenarnya ateis praktis. Kenapa taruh di sini? Nanti kalimat di bawah akan menjawab. Sebelum menjawab saya beritahu. Kalau orang hanya mengenal Allah itu kasih dan kuasanya, orang berkutat dengan Allah ketika dia membutuhkan kasih dan kuasanya, tapi tidak melihat dia punya kesucian, punya ketegasan, punya kedaulatan yang harus kita junjung tinggi. Amin. Ini maksudnya. Jadi dia nggak urusan sama Tuhan tiap hari. Jelas kalau dia hanya sepotong kok, betul nggak? Kalau lagi di gereja penuh kasih, kuasamu. Di luar bisa juga melibatkan, tetapi tidak utuh, tidak lengkap. Dia Allah yang kudus. Dia mengendaki kekudusan. Nah, gimana? Nah, belum hakikat yang lain. Terus Pak. Seorang yang mengenal Allah dengan benar dan bertumbuh dalam pengenalan itu, menyadari hidup manusia tidak terpisahkan dari Allah. Ia adalah hakim dan raja atas semesta alam ini, dan pemerintah yang aktif mengatur kehidupan, dan bahwa ia adalah Allah yang tidak berubah. Iya, dia sahabat betul. Dia gembala betul. Tapi dia raja juga. Amin. Dia hakim juga. Dia bapak yang mendidik juga. Dia guru. Nah, lengkap dong. Baru you perlakukan Tuhan dengan pantas. Hal ini akan membentuk pola tindak kita. Hal ini akan membuat kita bertindak hati-hati dan tidak ceroboh. Hal ini pula akan menciptakan suasana batin dan perasaan kita. Tuh. Makanya Anda melihat ya orang-orang yang bergereja hanya memuji kasih kuasa Tuhan. Keluar gereja, nggak nyambung lagi. Artinya hidup kekristenannya yang mesti bergelora itu tidak dibawa pulang. Saya tidak ngarang, saudara. Nggak bluffing, tidak lebay. Ya, tengah malam saya bangun, saya masih mikir. Tuhan, kira-kira surga itu gimana? Nah, Tuhan, kenapa ya engkau bertindak demikian? Saya persoalkan. Ya Tuhan, kadang-kadang kok rasanya kok tidak dekat, jauh gitu Tuhan. Gitu. Terus, Tuhan, aku seperti ada di dunia di mana engkau tidak hadir. Ngomong. Jujur saya ngomong. Ya Tuhan, masalahku ini gue biarkan begitu. Ada banyak hal yang tidak bisa ku jawab. Gitu. Ada banyak masalah dalam hidupku yang tidak bisa ku jawab. Bagaimana aku bisa menjawab masalah orang lain, Tuhan? Setiap orang pasti punya masalah yang nggak akan kejawab. Selalu ada masalah, lalu jawabnya berikutnya, muncul lagi berikutnya. Dan Tuhan berusaha dengan masing-masing kita. Saya lagi mau tenggelam walaupun belum tenggelam, betul saudara. Sebab kalau saya sendiri nggak tenggelam, saya tidak akan memantarkan ketertenggelaman itu. Kalau pura-pura tenggelam itu nggak bisa. Paham saudara? Harus betul-betul tenggelam. Langit baru, bumi baru. Negeriku, pelabuhanku. Itu merdeka sekali, saudara. Ya. Sampai kematian itu menggairahkan. Sekarang belum. Kenapa? Tugasku belum selesai dan rasanya aku belum pantas di samping yang maha kudus karena karakter saya masih ada jelek-jeleknya, saudara. Ada jelek-jeleknya gitu. Temperamen saya kok belum di finishing. Terus. Dengan kebenaran ini kiranya kita dipacu untuk bertumbuh dalam pengenalan akan hakikat Allah dengan lengkap. Ya, terus. Adalah kabar baik kalau Allah yang disembah orang percaya adalah Allah yang tidak berubah. Sebab dengan demikian kita bisa memahami bagaimana bertindak sesuai dengan kehendaknya. Dalam hal ini betapa pentingnya memahami prinsip hakikat Allah yang tertulis dalam Alkitab. Secara lengkap dan utuh. Harus rekaman begitu. Itu dari Kejadian Wahyu itu kita bisa mengekstrak. Jangan ayatiah tapi Alkitab. Dia satu sisi Allah jebret berbuat begini, yang lain kok beda. Nah kalau cuma mengambil satu ayat rusak, harus ada satu keseluruhan baru diekstrak. Nah itu saudaraku. Saya membaca Alkitab ini kan berulang-ulang, saudara. Masih saya baca lagi ayat yang sama. Kitab Wahyu saya ulang lagi, Efesus saya baca lagi, supaya saya bisa mengekstrak seluruh Alkitab. Dibaca ulang lagi. Oke, terus dengan mengenali prinsip hakikat Allah, maka kita bisa berjalan harmoni dengan Allah. Oleh sebab itu, orang sukses dalam hidup ini adalah orang yang mengenal Allah. Terus ia akan mampu berjalan dengan Tuhan dan menemukan kehendaknya
secara utuh dan lengkap. Diberkati saudara ya. Amin.